Maka dikatakan inna mabadi'a kulli fannin asyrah, sesungguhnya hal-hal dasar dalam setiap ilmu, kulla fannin, setiap ilmu, ilmu apa aja ya, syariatan kanat au ghayraha, baik ilmu syariah ataupun yang selainnya. Asyrah ada 10 hal-hal dasar, 10 poin inilah yang harus kita ketahui agar kita fokus dalam membaca kitab tersebut. Yang pertama ialah al-haddu. Al-haddu ay at-ta'rifu. Kalau di nazomannya ditulis at-ta'rifu, ntar wazannya pecah, maka diganti dengan persamaannya, yaitu al-had. Nanti ta'rif ada 2, ada had, ada rosem. Ya, yang pertama ialah al-haddu, yaitu ta'rif atau definisi ilmu itu. Nah, sekarang kita membaca kitab Kifayatul Awam, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu tauhid. Apa tauhid itu terlebih dahulu sebelum kita masuk membaca kitab ini? Jangan sampai kita nggak tahu. Udah sampai halaman berapa ngajinya? Alhamdulillah sih udah sampai halaman 30. Ngaji kitab apa? Kifayatul Awam. Oh, udah tinggi itu, di atas Nurul Zolam. Iya, alhamdulillah. Nurul Zolam kita udah hatam. Kifayatul Awam udah sampai halaman 30. Oh, udah mau habis dong. Iya. Nurul Zolam sama Kifayatul Awam dalam ilmu apa tuh? Kita bilang ilmu tauhid lah. Oh gitu. Sekarang saya tanya, tauhid apaan sih? Di bengong. Nurul Zolam udah hatam 70 lembar. Kifayatul Awam kurang lebih segitu juga. Pertanyaan dasar begitu dia nggak bisa jawab, gimana dalamnya? Itu kan aib namanya. Malu dia harusnya. Udah hatam kitab tauhid, tapi tauhid sendiri definisinya dia nggak tahu. Aib harusnya. Iya malu. Ya saya udah jauh-jauh ya membaca, menghatamkan satu kitab dan ganti kitab yang lainnya. Pertanyaan dasarnya saya nggak tahu. Nah makanya harus tahu pertama, apa tauhid itu? Maka dikatakan ya, tauhid itu ialah ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Ini definisi tauhid. Apa itu? Ifradul ma'budi, mengesahkan Allah zat yang disembah. Ifradul ma'budi bil ibadati, dengan beribadah kepadanya. Kalau kita yakin Allah adalah zat satu-satunya yang berhak disembah, kita esahkan dia dengan beribadah. Caranya gimana? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya, itu ibadah. Sampai situ belum. Ma'atiqadi wahdatihi, dengan berkeyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sifatihi, fi zatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Itulah yang disebut tauhid. Ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi zatan, atau mau pakein huruf jar juga boleh, fi zatihi, wa sifatin, atau diatofkan ke huruf jarnya, wa fi sifatihi, au af'alan, au wa fi af'alihi. Itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi besok kalau ditanya tahu jawabnya. Sebenarnya jangan sampai ditunggu tanya juga, biar kagak ada yang nanya juga kita harus tahu. Tiap hari kita ibadah ya, tiap hari kita sholat, itu kan mengesahkan Allah. Apa artinya tauhid itu? Nah itu tadi definisinya. Haddut tauhid ay ifradul ma'bud, ay ifradullah bil ibadah, ayya naw'in minal ibadah ma'atiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Itu definisi tauhid. Jadi ntar kita baca Kifayatul Awam, isinya sekitar itu dan nggak ada di Kifayatul Awam ya hukum gimana air mustakmal, itu nggak ada urusan, karena itu namanya ahkam amaliyah.
fikih. Kalau tauhid ahkam i'tiqadiyah. Ya, tadi ifradul ma'bud bil ibadah, dengan i'tiqad, keyakinan kita. Itu namanya tauhid. Sekarang kita mempelajari ilmu tauhid. Ada definisinya juga. Jadi beda antara pengertian tauhid dan ilmu tauhid. Kalau sudah ilmu berarti berkaitan dengan karangan-karangan ulama, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan, berkaitan dengan kaidah-kaidah, berkaitan dengan bab, fasal, fara' dan seterusnya. Karena kita ngomongin ilmu, bukan ngomongin hakikat dari sesuatu itu. Emang beda artinya? Ya beda. Para ulama mengatakan diantaranya bahwa ilmu tauhid ialah ilmun. Jadi kalau mau mendefinisikan ilmu apa, jinsunnya itu ilmun pasti. Ilmu fikih ilmun yu'rafu bihi. Ilmu hadis ilmun, itu jenis namanya, dalam mantiq. Nanti fasal-fasalnya beda tuh. Kalau ilmu tauhid ilmun yubhatsu fihi an itsbatil aqaidid diniyah al-muktasabu minal adillatil yaqiniyah. Ilmun, suatu perkara, suatu ilmu. Nanti ilmu ini banyak pengertiannya. Ada yang menyebut ilmu ini artinya al-malakah, satu hal yang sudah mendarah daging dalam seseorang sehingga nggak perlu belajar, udah tahu dia. Seperti para sahabat. Para sahabat tahu nggak Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi? Tahu nggak para sahabat? Tahu. Taunya para sahabat ya, gara-gara baca Aqidatul Awam apa kagak? Kagak. Aqidatul Awam kan udah kemarin. Kok para sahabat tahu malakah? Dari sononya udah tahu. Maka di zaman sahabat nggak ada jurumiyah, tapi baca fa'il marfu tahu gak deh? Ya tahu pasti ja'a zaidun, bacanya bukan ja'a zaidan. Berarti sahabat hafal alfiyah nih. Kagak, ilmunya udah malakah, nggak perlu belajar bisa. Itu namanya malakah. Ada yang mengatakan ilmu itu idrak, yaitu satu pengetahuan ya, setelah banyaknya ulama yang wafat, mereka berpikir kalau seperti ini terus kita bisa sekarang mempelajari syariat, tapi nanti setelah kita nggak ada yang tahu ini karena ulama sudah pada wafat. Maka ditulislah kitab-kitab di zaman tabi'in itu. Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, Imam Malik nulis Al-Muwatta, Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Mengapa? Karena yang tadinya malakah udah mulai pudar, orang-orangnya udah pada habis. Kenapa? Ya udah urusan dunia semua, ekspansi, menaklukkan kota ini, yang satu sibuk di dagang. Kalau dulu orang pada ngafal Quran semua. Ulama berpikir, yang dipikirin siapa? Kita nih sekarang ya, kita yang dipikirin santai-santai aja. Kita dipikirin sama Imam Syafi'i. Kalau saya baca Quran tahu mujmal mana, mubayyan mana, am tahu, khas tahu, mutlak tahu, muqayyad tahu, majaz tahu, hakikat tahu, qiyas tahu, ijma tahu. Tahu semua dia. Kita tahu kagak? Maka mereka berpikir untuk menulis kitab yang disebut dengan usurut tadwin, di mana masa-masa itu mereka menulis kitab karena malakah sudah berubah. Nah, kitab-kitab itulah yang nanti dipelajari sehingga menjadi ilmu atau al-idrak, pengetahuan. Makin kesini bukan makin tinggi, makin turun terus. Maka idrak pun itu berubah menjadi masail. Maka definisi ilmu yang ketiga, permasalahan-permasalahan. Al-fa'ilu marfu, al-maf'ulu mansub dan seterusnya, itu semua permasalahan-permasalahan dari sebuah ilmu. Maka kita nggak bisa langsung ke Quran Sunnah. Memang kita udah punya malakah ilmu apaan? Satu-satu naikin. Masail dulu kita baca. Setelah kita menguasai masail, kita jadi idrak. Kita jadi mengetahui permasalahan dalam satu ilmu. Ketika idrak kita udah kuasain, tuh kitab udah sobek dah, kagak ada barisan segala macam udah hilang tanda-tandanya, baru kita punya malakah. Sebagaimana para sahabat memahami Al-Quran, seperti itu kita bisa memahami Al-Quran. Tapi harus sudah punya dulu malakah dalam ilmu tertentu. Kalau ngomong ini panjang nih urusannya. Itu definisi ilmu. Bisa jadi malakah, bisa jadi idrak, bisa jadi masail. Nah, di hadapan kita nih masail, permasalahan-permasalahan ilmu kalam.
ilmu aqidah, bab wujud, bab qidam, itu masalah-masalah. Yu'rafu bihi, diketahui dengan ilmu tersebut, an itsbatil aqaidid diniyah, dalam mengisbatkan, menetapkan akidah agama kita, agama Islam. Dari mana tuh kita bisa menetapkan akidah kita? Al-muktasabu, itu muktasab sifat buah ilmun, bukan sifat buat aqaid. Yang ilmu itu diambil minal adillatil yaqiniyah, dari dalil-dalil yang yakin. Dalil yang yakin nanti ada akliyah, ada nakliyah. Nanti panjang tuh pembahasannya. Akliyah apa aja, harus mempunyai proses yang kesemuanya tercakup dalam namanya ilmul mantiq. Ya, ilmun yang dapat menjaga kita dalam kesalahan berpikir. Nakliyah punnya juga begitu, pembahasannya panjang. Nah, itu disebut dengan definisi ilmu tauhid. Kita bisa tahu tuh, kita bisa menjelaskan definisi tauhid apa yang tadi, ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Karena kita sekarang belajarnya pakai kitab, namanya ilmu tauhid, bukan hakikat sesuatu itu. Maka definisinya beda. Nuruz Zolam, Kifayatul Awam, Jauharatul Tauhid, itu ilmu tauhid. Maka definisinya seperti tadi, ialah sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu atau permasalahan-permasalahan. Karena kita baru baca, belum jadi idrok, kecuali kita udah sampai umul barohin, itu kita jadi idrok tuh, penguasaan ilmu kalam kita udah tinggi. Ya, yubahatsu fihi 'anil aqaidid diniyah bil isbat al muktasabu minal adillatil yaqiniyah. Itu definisi ilmu tauhid. Jadi kita ntar kata baca Kifayatul Awam di sekitar itu dah, sekitar burhan-burhan, dalil-dalil yang yakin, yang mana dengan dalil itu dapat mengantarkan kita kepada akidah Islam yang benar. Ngomongin akidah, ngomongin akhirat. Kita sholat 100 rakaat, kalau akidahnya gak benar, sia-sia. Kita zikir tiap hari ribuan, ratusan ribu, Allah, Allah, Allah. Yang kita sebut kita nggak tahu. Allah begitu, bukan secara jisimnya, artinya secara ilmunya yang ditulis oleh para ulama. Harus kita ketahui terlebih dahulu. Kita sholat Allahu Akbar. Kenapa kita nggak khusyuk? Karena ilmu akidahnya belum kuat. Kalau orang yang udah kuat, Allahu Akbar, lupa udah semuanya. Ya, salah seorang ulama itu sholat sengaja. Ya, ada orang main gambus, suruh main di depannya, sekenceng-kencengnya suruh main. Dia mau ngetes ilmu tauhidnya. Pas takbir Allahu Akbar, kuping budek langsung. Dia dengar apa-apa, karena tauhidnya luar biasa kuat. Dia tahu hakikat yang disembah itu siapa. Hakikat di sini bukan hakikat tahu Allah secara hakikat ke Rasulullah SAW bertemu seperti itu, tapi dengan ilmu. Itu pentingnya hadir ilmu setiap ibadah kita. Apalagi kita orang yang senantiasa beribadah, sholat 5 waktu tiap hari, belum puasanya, belum sedekahnya. Kita harus hadirkan ilmu akidah ini. Itu ilmu tauhid. Ini sangat penting kita mempelajari ilmu tauhid ini. Itu yang pertama, namanya al-haddu atau ta'rif atau al-mu'arraf, ya, yang didefinisikan. Yang mendefinisikannya itu ilmu yubahatsu, namanya al-mu'arrif, ya, yang mentarifkan atau yang mendefinisikan. Itu ntar ada ilmunya.